Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, dosen di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Sejak tahun 2019, saya diangkat menjadi seorang dosen di departemen dan saya dilibatkan di dalam salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang secara tradisi selalu diajarkan di departemen dan ini adalah warisan keilmuan dari seorang sosiolog pedesaan di Indonesia, Profesor Sayogyo. Mata kuliah ini mengajak kepada mahasiswa untuk memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat di desa atas permasalahan yang kerap kali dirasakan oleh masyarakat pedesaan, seperti persoalan kemiskinan, konflik sosial, ketimpangan, ketidaksetaraan gender, dan lain sebagainya. Mata kuliah ini mengajarkan berbagai perspektif teori untuk menjadi pisau analisis untuk melihat fenomena yang terjadi di pedesaan. Jadi singkat kata, mata kuliah ini adalah dialektika antara teori, praktek, dan kembali berteori. Sehingga teori yang diajarkan tidak mengawang-awang, tetapi dapat dipraksiskan. Mata kuliah Sosiologi Pedesaan berjumlah 3 SKS, 2 jam perkuliahan, dan 1 jam praktikum. Secara umum, metode pembelajaran yang diterapkan di mata kuliah Sosiologi Pedesaan memenuhi prinsip DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk assessment atau penilaian, sebagai pengampu mata kuliah, kami melakukan penilaian kepada mahasiswa di berbagai item, mulai dari UTS, UAS, dan juga penilaian terhadap tugas akhir mahasiswa. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diajak untuk belajar di lapangan, mereka tinggal di desa selama 3 hari 2 malam, dan menghasilkan output berupa makalah, kemudian dipresentasikan dalam proses lokakarya. Proses pembelajaran dengan beragam metode tadi yang saya sampaikan bertujuan untuk tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, konsep dasar, dan pendekatan sosiologis dalam memahami masyarakat secara kritis. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dinamika kekuasaan, konflik, kemiskinan, kepemimpinan, serta peran aktor strategis dalam pembangunan desa. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan hubungan antara kebudayaan lokal, struktur sosial, dan sistem nafkah dalam membentuk karakteristik masyarakat desa. Dan CPMK keempat, mahasiswa mampu menginterpretasikan transformasi desa melalui inovasi teknologi, digitalisasi, dan perubahan sosial berbasis partisipasi masyarakat. Baik Bapak Ibu Asesor sertifikasi dosen, untuk berikutnya mari kita saksikan contoh pembelajaran di mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Oke, semangat teman-teman semua ya. Baik. Kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai, mungkin saya ingin mengingatkan pada teman-teman semua untuk mengisi absensi di IPB Mobile Student. Baik, sudah semua ya mengisi kehadiran? Supaya kita bisa mulai perkuliahan di mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-berapa? Ke-8. Kemarin teman-teman sudah UTS. Bagaimana pengalaman teman-teman mengerjakan UTS? Sulit ya? Ya kalau mudah itu namanya bukan ujian. Baik, di dalam materi UTS kemarin kan kita mempelajari salah satu fenomena sosial ya yang ada di pedesaan, yaitu konflik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari fenomena sosial yang lain di pedesaan, yaitu kemiskinan. Teman-teman kalau misalkan keliling desa-desa yang ada di lingkar kampus, kira-kira mudah nggak menemukan fenomena kemiskinan? Mudah, karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah, BPS ya, desa-desa yang ada di Indonesia itu identik dengan kemiskinan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kemiskinan itu bisa banyak terjadi di pedesaan di Indonesia?
Sehingga di dalam perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan dan harapannya teman-teman bisa berpendapat juga apa sih penyebab dari kemiskinan itu. Dan yang kedua, setelah kita mengetahui penyebab dari kemiskinan, bagaimana kita mengukur warga di desa apakah kondisinya dalam kemiskinan atau dia tidak dalam kondisi yang miskin. Baik, ini adalah dua tujuan yang ingin kita capai bersama. Yang pertama, harapannya nanti teman-teman bisa menjelaskan apa penyebab dari kemiskinan yang ada di pedesaan. Dan yang kedua, harapannya teman-teman bisa membandingkan dari berbagai pengukuran kemiskinan yang ada di desa. Nah, saya ingin ngetes dulu nih, seberapa jauh teman-teman bisa memaknai fenomena yang terpotret pada gambar di depan. Di sini ada kondisi yang demikian, kemudian di sebelah kanan ada kondisi yang demikian. Silakan teman-teman memaknai gambar ini. Apa sih maksud dari saya menampilkan gambar ini? Nah, teman-teman nanti bisa menjawab di Mentimeter. Silakan men-scan QR code dan mengisi pemaknaan teman-teman dari gambar yang saya sampaikan barusan. Oke, ini cukup banyak ya teman-teman memaknai. Tetapi akan lebih afdol kalau saya persilahkan pada teman-teman yang ingin berpendapat setelah tadi melihat gambar. Ada yang ingin berpendapat? Silakan angkat tangannya. Oke, sepertinya Mas Sansan bisa berpendapat terlebih dahulu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin berpendapat dari dua gambar yang sudah ditampilkan tadi. Yang pertama itu memperlihatkan bahwa orang tersebut dia tidak memiliki banyak pilihan dan terhambat terhadap akses dari sumber daya itu sendiri, terutama. Baik, terima kasih Mas Sansan, tepuk tangan. Mas Sansan sudah berhasil ya memaknai gambar yang saya tampilkan tadi. Ini sebetulnya adalah sebuah paradoks. Jadi ada kontradiksi, yang satu hidup dalam kesulitan, yang satu hidup dalam kemewahan. Nah, ini yang memang sering kita temukan, terutama yang ada di perkotaan, begitupun yang ada di pedesaan. Baik, kira-kira apa sih penyebabnya kontradiksi atau paradoks ini bisa terjadi di Indonesia? Nah, ini nanti akan kita pelajari ya bersama-sama. Berikutnya, setelah tadi ada paradoks yang menampilkan kondisi miskin dan juga kemewahan. Ada orang yang sulit makan, kemudian ada juga orang yang berlimpah makanan. Ada orang yang sulit menemukan tempat tinggal, tetapi hewan peliharaan mendapatkan tempat yang sangat layak atau bahkan tadi kita lihat seekor anjing tidur di atau beralaskan bantal. Nah, ini adalah paradoks. Dan kita perlu memaknai kenapa sih kemiskinan itu bisa terjadi. Apakah kemiskinan itu adalah sebuah sunatullah, ya, selayaknya terjadinya malam dan pagi, ya, perbandingan antara siang dan malam, hitam dan putih, ataupun kaya dan miskin. Atau kita memaknai kemiskinan itu adalah sebuah ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana kita sebagai manusia tidak memiliki daya dan upaya untuk keluar dari kemiskinan, sehingga kita cenderung pasrah atas keadaan yang kita rasakan atau kemiskinan yang dialami. Kemudian yang ketiga, apakah kemiskinan ini sebagai produk dari ketimpangan struktural yang terjadi? Ya, soal ketimpangan akses dalam sumber daya alam. Ya, kalau kita lihat di wilayah desa yang memiliki potensi pertambangan misalnya, tidak jauh dari kampus ada lokasi pertambangan. Bagaimana sih masyarakat di sekitar tambang itu? Apakah mereka sejahtera? Atau jangan-jangan
mereka justru miskin, padahal kaya akan pertambangan. Ya. Kemudian begitupun dengan wilayah perkebunan, perkebunan teh, perkebunan sawit, ya, dengan segala hasil yang dihasilkan dari perkebunan tersebut yang mampu menghasilkan rupiah, tetapi banyak warga sekitarnya yang hidup dalam kondisi miskin. Nah, ini adalah sebagai produk dari atau akibat dari ketimpangan struktural. Atau yang keempat, ini adalah ketidaksadaran kita bahwa kemiskinan itu adalah suatu masalah yang harus kita selesaikan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Cukup paham ya, teman-teman? Baik, kalau gitu saya lanjutkan. Kemarin saya keliling ke Desa Lingkar Kampus, kemudian bertemu dengan salah seorang warga yang bernama Pak Ujang. Pak Ujang menyatakan kepada saya bahwa alhamdulillah kehidupan keluarganya setiap hari bisa makan. Tetapi ada yang cukup mengiris hati saya bahwa mereka makan bisa, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, mereka sangat kesulitan. Apalagi mereka sulit untuk mendapatkan akses BPJS misalkan. Mereka sulit untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Nah, dari sini, apakah Pak Ujang berada dalam kondisi yang miskin? Tetapi dia sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, kalau saya pelajari dari Undang-Undang Fakir Miskin, definisi orang yang berada dalam kondisi miskin itu ternyata adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Memang pangan itu adalah salah satu kebutuhan dasar, tetapi pendidikan, kesehatan itu juga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita merujuk dari undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan Pak Ujang ini dalam kondisi yang miskin. Dan kita sebagai mahasiswa sosiologi pedesaan harus memiliki kepedulian, keberpihakan kepada orang yang berada dalam kondisi kemiskinan di pedesaan. Oke, itu salah satu contoh ya warga miskin di Desa Lingkar Kampus, dan saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk mengingat di lingkungan teman-teman ada nggak sih tetangganya yang berada dalam kondisi kemiskinan gitu ya. Ada nggak kerabatnya yang berada dalam kondisi kemiskinan? Kemudian setelah mengingat-ingat, silakan teman-teman memberikan 3 ciri orang yang berada dalam kondisi kemiskinan tersebut. Silakan nanti bisa diisi melalui QR code ini. Sudah? Oke, saya akan menampilkan hasil dari penginputan data teman-teman. Oke, sudah cukup banyak yang masuk di Mentimeter. Oke, baik. Ini adalah hasil identifikasi dari teman-teman semua terkait dengan ciri-ciri warga miskin di lingkungan teman-teman. Ada yang menyatakan pendapatannya di bawah UMR, kemudian penampilannya juga dijadikan sebagai salah satu ciri warga miskin, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, ya, tempat tinggal dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mendengarkan langsung ya pendapat dari salah satu yang ada di kelas ini. Saya persilahkan yang ingin berpendapat bisa mengangkat tangannya. Oke, tadi sudah ya Mas Hansan sebagai laki-laki, saya ingin yang perempuan. Silakan, Mbak siapa namanya? Sylvia, Pak. Oh, Sylvia. Silakan, Sylvia. Baik, Bapak terima kasih. Kalau untuk di lingkungan saya sendiri, menurut saya masyarakat yang dianggap miskin itu yang paling terlihat adalah tempat tinggalnya yang kurang layak. Kan kalau secara visual yang paling terlihat adalah tempat tinggal. Kemudian mereka-mereka juga yang memiliki kesulitan untuk mengakses pendidikan, karena banyak sekali di lingkungan saya banyak anak sekolah yang putus sekolah, jadi tidak lulus SD atau bahkan
tidak bersekolah sama sekali, itu ada beberapa. Kemudian dari tingkat pendapatan, jadi mereka itu tingkat pendapatannya biasanya hanya dapat upah harian gitu atas pekerjaannya, dan itu sangat minimal, bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekeluarga sehari-hari. Jadi banyak sekali yang memiliki hutang ke tetangganya atau ke rentenir dan sebagainya. Menurut saya itu cukup bisa dikatakan masyarakat miskin. Baik, terima kasih untuk Sylvia, kita berikan aplaus. Ya, itu salah satu kasus. Saya tidak bisa menilai apakah Sylvie itu benar atau salah. Karena ciri-ciri kemiskinan itu bisa jadi relatif antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Nah, yang disampaikan Sylvia tadi itu adalah ciri-ciri warga yang dalam kondisi miskin di lingkungan Sylvie. Begitupun nanti di lingkungan Mas Ali bisa jadi berbeda. Berbeda kan ya tadi ya? Oke. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa tipologi kemiskinan. Nah, ini adalah beberapa tipologi kemiskinan. Ada kemiskinan absolut, ada kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut dan relatif ini berbicara ukuran. Kemiskinan struktural dan kultural ini berbicara penyebab kenapa kemiskinan itu terjadi. Ya. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini sejalan memang dengan Undang-Undang Fakir Miskin. Kesulitan untuk mendapatkan pangan yang bergizi, kemudian tempat tinggal yang layak atau papan, pakaian atau sandang, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga pekerjaan. Ada juga kemiskinan relatif. Contohnya apa? Tadi, seperti yang disampaikan oleh Sylvie, itu adalah indikator kemiskinan di lingkungan Sylvie, dan bisa jadi berbeda dengan indikator kemiskinan di tempat tinggalnya Mas Ali. Nah, itu kemiskinan relatif. Kemudian kemiskinan struktural. Tadi saya sempat singgung di awal, kemiskinan struktural itu adalah perspektif yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah sebagai bentuk atau sebagai masalah yang muncul karena ketimpangan struktural, terutama ketimpangan dalam akses sumber daya. Kemudian kemiskinan kultural, ini adalah perspektif yang lain dalam melihat kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai fenomena sosial yang terjadi karena perilaku si orang miskin itu sendiri. Ada yang menyatakan kenapa dia miskin? Karena malas. Karena tidak mau berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ya, atau karena kebudayaan yang mereka anut yang mengakibatkan mereka itu berada dalam kondisi yang miskin. Nah, biasanya kita mempelajari kemiskinan kultural itu dari orang-orang antropolog. Ya. Teman-teman nanti bisa baca bukunya Oscar Lewis, judulnya 5 Keluarga Miskin. Ya. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa kemiskinan kultural itu sebetulnya bukan karena kultur yang mengakibatkan kemiskinan, tetapi tetap karena struktur. Karena struktur yang tidak adil, maka orang miskin itu menjadi malas, menjadi acuh tak acuh gitu, karena tidak memiliki daya dan upaya gitu. Apatis, tidak peduli dengan hal-hal politis. Jadi tetap kemiskinan kultural itu sebagai akibat dari struktural. Itu disampaikan oleh Parsudi Suparlan, ya, antropolog juga dari Indonesia di Universitas Indonesia. Baik, tadi kita sudah mempelajari ya penyebab dari kemiskinan. Berikutnya ini ada beberapa instrumen untuk mengukur kemiskinan atau standar kemiskinan. Ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu kemiskinan menurut Profesor Sayogyo. Kemudian ada dari Bank Dunia
dan yang ketiga pengukuran kemiskinan secara partisipatif. Profesor Saryogyo, salah satu pendiri mata kuliah kita, Sosiologi Pedesaan, beliau berhasil menghasilkan garis kemiskinan dengan konsumsi beras. Jadi ada indikator yang diukur dalam mengkonsumsi beras antara masyarakat yang dalam kondisi miskin, sangat miskin, dan juga melarat. Kemudian ada juga perbandingan antara konsumsi beras antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Yang kedua, indikator kemiskinan menurut World Bank. Yang terkini standar kemiskinan World Bank itu menjadi $2,15 per hari per kapita. Kalau dirupiahkan sekitar 35.000 sampai 40.000. Nah, kalau indikator ini yang kita gunakan, maka sebanyak 68,3% penduduk Indonesia miskin. Ini sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Yang ketiga adalah mengukur kemiskinan secara partisipatif. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh Profesor Sofyan Saff ya di Mamasa. Jadi ada indikator yang menentukan tingkat kesejahteraan di sana. Masyarakat di sana mengandalkan akses terhadap lahan basah, kerbau, kepemilikan kerbau, kemudian pendapatan, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian ini dihitung seperti apa perbandingan antara masyarakat yang kaya, sedang, dan miskin. Baik, dari 3 pengukuran kemiskinan tadi, silakan teman-teman bisa berdiskusi, berkelompok ya, 2-3 orang, untuk mendiskusikan ukuran mana yang relevan untuk wilayah pedesaan di Indonesia dari 3 pengukuran tadi. Silakan berdiskusi terlebih dahulu, nanti perwakilan kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya. Oke, sudah selesai ya diskusinya ya? Baik, saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan angkat tangannya. Oke, Mas Widi. Ya, silakan. Jadi setelah kami berdiskusi cukup keras tadi ya, soal banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang disampaikan oleh dan dipaparkan dengan luar biasa tadi teman-teman, kami berpendapat bahwa semua ukuran kemiskinan itu sebetulnya saling melengkapi satu sama lain. Karena kemiskinan juga perlu dinyatakan, di satu sisi perlu dinyatakan secara moneter, supaya dia melampaui batas relativitasnya. Karena seringkali pandangan kita soal kemiskinan relatif itu tetap harus diterjemahkan secara material gitu. Baik, terima kasih Kang Widi, kita berikan aplaus. Ya, apa yang dikatakan oleh Kang Widi tadi ya, bahwa berbagai pengukuran tadi sebetulnya tidak saling menegasikan. Prinsipnya adalah saling melengkapi. Ada pengukuran yang determinannya adalah moneter, ada yang determinannya non moneter. Ya, nggak semua kondisi kemiskinan itu bisa dimonetisasi dengan rupiah, tetapi kita juga perlu melihat dimensi yang lain, seperti pangan, sandang, papan, atau item-item yang menentukan tingkat kesejahteraan yang sifatnya lokalitas di pedesaan. Seperti tadi yang disampaikan hasil riset dari Profesor Sofyan Saff. Baik, dari yang kita pelajari barusan, sebetulnya ada titik penting atau yang menentukan keberhasilan pemerintah atau siapapun stakeholder yang ingin menyelesaikan permasalahan kemiskinan di pedesaan Indonesia. Saya lebih menekankan pada pentingnya data. Data ini menentukan kebijakan yang tepat apa untuk menyelesaikan kemiskinan, dan data ini menentukan berapa besar finansial atau pembiayaan untuk menyelesaikan kemiskinan, dan yang terakhir, data ini menentukan inovasi apa sih yang inklusif untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Dari semua materi yang kita pelajari pada hari ini, saya ingin mendengarkan perwakilan dari teman-teman untuk bisa memberikan kesimpulan
materi yang kita pelajari bersama hari ini. Silakan yang ingin menyimpulkan. Oke, ya silakan. Bisa perkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yani Monoto. Dijelaskan oleh Bapak bahwa untuk melihat kemiskinan yang sangat nyata di Indonesia itu lebih fokus pada bagaimana orang itu dipengaruhi atas ketimpangan aksesnya. Misalnya tadi dijelaskan oleh Mas Sansan di awal, kemudian disorot juga oleh Mas Widi tadi dari diskusi ukuran-ukuran itu. Nah, saya melihat ada struktur yang sangat timpang di seseorang di pedesaan. Namun harus dilihat dari bagaimana penyebabnya kemiskinan yang ada di Cina yang dibuat oleh Xi Jinping. Saya kira ini menjadi gambarannya, Pak. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yandi sudah menyimpulkan materi mata kuliah sosped hari ini. Luar biasa, saya pikir sangat memperhatikan gitu proses perkuliahan hari ini. Semoga nanti Mas Yandi dan juga teman-teman yang lain bisa mengerjakan tugas yang akan saya berikan, ya. Nah, ini tugas untuk minggu depan. Silakan nanti berkelompok ya, 3-4 orang. Kemudian lakukan observasi desa-desa yang ada di lingkar kampus dengan menggunakan instrumen participatory poverty assessment ya untuk menemukan garis kemiskinan lokal. Kita ketemu lagi ke minggu berikutnya, nanti teman-teman bisa mempresentasikan hasil observasinya. Demikian perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa paham permasalahan kemiskinan yang identik dengan pedesaan. Dan semoga ini menggugah kita semua untuk bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan yang sangat klasik ya, dari dulu tidak pernah terselesaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.